Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Peserta didik yang budiman, saya menggunakan kata-kata budiman dengan mengandung harapan kamu semua nanti menjadi orang yang berbudi. Di samping itu, dengan harapan kamu mau mengikuti materi pada pagi hari ini dengan seksama sampai selesai. Peserta didik yang budiman, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Peserta didik yang budiman, pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media yang ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Dalam hal ini, pendidikan agama adalah unsur yang terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental, karena mengandung nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan yang sangat tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar yang datangnya dari keyakinan beragama. Oleh karena itu, keyakinan itu harus dipupuk dan ditanamkan sedini mungkin sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepribadian anak sampai ia dewasa. Peserta didik yang budiman, perlu kamu ketahui bahwa pendidikan agama Islam, khususnya ini saya sampaikan kepada yang muslim, sebetulnya adalah pendidikan agama Islam itu mempunyai tanggung jawab. Pendidikan agama Islam adalah merupakan tanggung jawab dari semua pihak, baik di dalam keluarga, di masyarakat, maupun di sekolah. Peserta didik yang budiman, pendidikan agama di dalam keluarga adalah pendidikan yang pertama dan utama, karena kamu mengenal dunia adalah yang pertama dikenal adalah ibu, kemudian bapak, kemudian anggota keluarga yang lain, sehingga kamu akan mendapatkan pendidikan agama itu adalah pertama dari kedua orang tua dan keluargamu itu sendiri. Bahkan sebelum lahir kamu sudah pernah mendapatkan pendidikan agama. Contohnya ketika kamu masih dalam kandungan, ada acara ritual, yaitu ada 4 bulan, ada 7 bulan dengan membaca Al-Quran. Di samping itu sehari-hari mungkin bapak ibu ketika ibunya sedang mengandung itu sering membaca Al-Quran. Itu adalah salah satu pembelajaran agama sedini mungkin. Begitu juga setelah lahir, anak itu diberi pendidikan agama. Setelah lahir, anak dikumandangkan azan oleh bapaknya.
Ini menunjukkan bahwa pendidikan agama sudah tertanam sedini mungkin. Yang selanjutnya menginjak umur yang berikutnya akan diberi beberapa nasihat dan perintah dari orang tua untuk menjalankan perbuatan-perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika masih kecil, orang tua itu memberikan pembelajaran adalah membaca Al-Quran. Kemudian juga memerintahkan untuk mengerjakan sholat. Di samping itu, kedua orang tua juga memberikan cara pendidikan agama dalam keluarga adalah dengan memberikan suri toladan yang baik tentunya, sehingga akan diikuti oleh anak-anaknya. Kemudian pendidikan di dalam masyarakat. Pendidikan di dalam masyarakat, ketika orang tua itu tidak mampu memberi pembelajaran agama, contohnya adalah membaca Al-Quran, atau di situ tidak sanggup karena banyak mempunyai pekerjaan yang menyibukkan atau menyitakan waktu, sehingga pembelajaran membaca Al-Quran diserahkan kepada masyarakat, yaitu kepada majelis taklim, musola, atau masjid-masjid atau TPQ terdekat. Ya. Yang semuanya itu adalah sebetulnya kewajiban dari kedua orang tua. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min mauludin yuladu alal fitrah, aw yuhawidanihi, aw yunasrihi, aw yumajisanihi." Hadis riwayat Muslim. Bahwa anak lahir itu dalam keadaan suci, tidak mempunyai dosa, yang menjadikan dia Majusi, yang dia menjadikan Nasrani, itu adalah kedua orang tua. Maksudnya bahwa anak yang lahir itu ibarat kertas yang putih. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka itu bersih atau nanti tidak bersih. Karena itulah kedua orang tua kalau tidak ada waktunya itu menyerahkan kepada majelis taklim untuk memberikan pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya adalah membaca Al-Quran. Yaitu kepada para ustadzah, kepada para kiai, itu adalah termasuk golongan pendidikan agama di masyarakat. Termasuk teman-teman kamu itu adalah salah satu anggota masyarakat. Sehingga kamu nanti harus berusaha untuk mencari teman yang baik. Bukan berarti Pak Guru melarang kamu untuk berteman kepada yang tidak baik. Namun kamu harus berhati-hati. Semua teman itu adalah sama. Tinggal kita harus bisa menjaga perbuatan kita dari yang tidak baik. Beserta didik baru yang budiman. Yang
terakhir ini, yaitu pendidikan agama di dalam sekolah, sebagaimana materi pada pagi hari ini, bahwa pendidikan agama Islam di sekolah tidak bisa jalan dengan lancar apabila tidak didukung oleh tadi, yaitu dalam keluarga dan masyarakat. Apalagi di era pandemi COVID seperti ini, sepertinya Pak Guru tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Kita pelaksanaan pengenalan siswa di SMP Negeri 1 Ambal juga melalui daring. Begitu juga nanti pembelajaran selanjutnya juga melalui daring. Ya, semoga ini nanti cepat berlalu, ya kan? Kita berdoa saja sama-sama, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita nanti bisa bertemu, bertatap muka sebagaimana pembelajaran yang kamu alami di tingkat sekolah dasar, bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru, dengan teman-teman dan sebagainya, para peserta didik yang budiman. Kegiatan-kegiatan pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Ambal yang berkaitan dengan aspek-aspek pendidikan agama Islam, kamu jangan khawatir. Dari semua aspek pendidikan agama Islam itu nanti disampaikan di sekolah, baik pendidik dari aspek keimanan, aspek ibadah, aspek muamalah, ada sejarah, juga ada bahasa Arab, walaupun hanya mengartikan sedikit-sedikit dari arti ayat. Di samping itu ada pembelajaran yang dimana bahwa di awal bahwa pendidikan agama itu adalah unsur yang terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental, sehingga anak-anak itu ada pembiasaan agar menciptakan karakter yang diharapkan oleh pemerintah, di mana kita dalam pembelajaran harus mengawali dengan berdoa, kemudian sudah biasa Bapak Ibu guru dengan salam, nanti juga ditutup dengan doa dan diakhiri dengan salam. Dan juga di pembiasaan yang untuk menciptakan karakter yang baik itu adalah saling menyapa. Ya, untuk sementara ini memang di kondisi COVID itu tidak boleh bersalaman atau untuk menghindari kesehatan kita masing-masing. Namun setelah itu nanti kondisi COVID itu sudah selesai, ya kita yang namanya bersalaman itu ya dengan teman itu boleh, namun itu dengan yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Karena Pak, kita belum satu muhrim, tidak boleh dengan perempuan dan laki-laki. Yang boleh salaman itu perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki.
pembiasaan yang baik nanti di SMP Negeri 1 Ambal untuk membentuk kepribadian yang baik itu diantaranya baik adalah mengadakan sholat berjamaah. Ya, mestinya sholat jamaah duhur, kemudian ada bacaan surat Yasin, ada silakan ketika waktu duha kamu untuk melaksanakan sholat duha. Ada pembiasaan yang lain Yasin Nusa Ambal untuk membaca Al-Quran. Yang di sini tidak bisa berjalan dengan baik kalau juga tadi di rumah kamu tidak mau melaksanakan sholat, mengaji. Itu sangat keberatan sekali dari sekolah untuk bisa menciptakan membentuk kepribadian yang baik. Jadi semua elemen dari pendidikan di dalam keluarga, di dalam masyarakat dan sekolah itu tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu nanti Bapak Guru juga akan memberikan checklist buku, kamu menulis sendiri buku kegiatan sholat wajib di rumah. Sholat wajib di rumah ditandai sholat apa tidak. Kemudian juga mengaji Al-Quran atau melanjutkan kalau yang sudah khatam melanjutkan pembelajaran yang lain. Untuk sementara di pandemi COVID ini nanti kita berusaha untuk membuat double problem untuk mengecek kamu sholat apa tidak, ngaji apa tidak. Itu untuk sementara wacana yang nanti kami upayakan untuk bisa membuat Google Form yang tujuannya untuk mendukung pembentukan siswa yang berkarakter baik. Sekali lagi kepada peserta didik yang budiman, saya ucapkan selamat kepada kamu sekalian untuk bergabung di SMP Negeri 1 Ambal yang tercinta ini. Semoga kamu nanti akan berbahagia ketika pandemi COVID sudah berlalu, kita bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu guru dan teman-teman. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan materi pembinaan mental di sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.